الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وسعدوا في معارج الحق بالتحقيق. أما بعد, kita melanjutkan kajian kita dalam muka al-tahqiq. Terakhir kita kemarin bahas tadi munfasilah. Sudah kita bahas munfasilah itu dibagi dua. Ada munfasilah yang inadiyah, ada yang ittifaq. Yang inadiyah itu dibagi tiga. Apa saja? Mani'ul jam'i, mani'ul khulu, sama mani'ul jam'i wal khulu. Dan mani'ul jam'i itu dibikin dengan asy-syai' ma'a akhas min naqid asy-syai'. Udah kan? Kemudian hukumnya la yajtami'an. Mani'ul jam'i itu enggak bisa bertemu muqaddam dan ta'linya. Sedangkan mani'ul khulu kebalikan. Dia itu sesuatu hal yang tidak mungkin bisa diangkat kedua-duanya. Muqaddam nanti nggak bisa diangkat kedua-duanya. Dihapus kedua-duanya nggak bisa. Tetapi boleh bersatu. Itu hukumnya. Terbuat dari asy-syai' ma'a'am min naqid asy-syai'. Itu mani'atul khulu. Adapun mani'atul jama' wal khulu itu terbuat dari asy-syai' ma'a naqidihi. Sesuatu dengan nakidnya atau asy-syai' ma'a musawina. Oke. Itu udah kita bahas. Paham? Kalau setelah itu udah kita bahas, kemarin udah saya spill sedikit istidlal mubasyir. Tamam. Kita baca kitabnya nanti ya, nanti. Munfasilah juga dibagi, ada yang munfasilah syakhsiyah, ada munfasilah sebagaimana syartiyah. Kan kemarin kita melihat syartiyah itu dibagi 4 kan? Bi'tibar ahwal wal awdha. Begitu juga dengan yang munfasilah juga dibagi kepada syakhsiyah dan juga kepada yang lainnya. Tamam. Itu bisa kalian lihat di halaman 61. Syartiyah munfasilah syakhsiyah mujibah allati yatakhassasu fiha al-muqaddam bi wad'in muayyan wa yahkum fiha bitanafi baina tarafain. Dia dikhususkan dengan wada' tertentu. Contohnya wada'nya imma an azhab yawm al-itsnain ila al-jami'ah fi as-sayyarati aw fil bas. Mana di sini ini yang wada' muayyannya? Apa itu ilal jami'ah? Wa kadzalika as-sayyarah aw al-bas tadullu ala wad'in muayyan. Dia menunjukkan kepada wada' tertentu. Wa mislu imma ayatiyani akhi yawm al-jum'ah aw adhhaba ana ilayhi. Wa mithlu imma ayakuna al-mi'dan wa huwa nafisun dhahaban aw fiddatan aw masan. Itu termasuk syartiyah yang syakhsiyah. Kemudian yang syakhsiyah salibah itu kita namakan laisanya. Nanti kita akan baca kitabnya insyaallah. Pokoknya dia itu dibagi 4. Kawan-kawan, kita masuk kepada al-istidlal al-mubasyir. Saya akan memutar. Istidlal mubasyir. Kita masuk kepada ahkamul qadaya. Ahkam al-qadaya, yang mana dia juga bagian daripada al-istidlal al-mubasyir. Al-istidlal, apa itu istidlal mubasyir? Talabul dalil, yang meminta dalil. Al-mubasyir yang langsung. Nanti kan kita baca di kitab. Istidlal mubasyir itu ada 4 atau ada 2. Alhamdulillah. Al-istidlal mubasyir dibagi 2. Ada taqabul, yang kedua ada al-akas. Jadi saya kasih rumusnya langsung kepada kawan-kawan ya. Nanti baca kitabnya aman ya. Taqabul dibagi 4. Ini belum kemarin ya. Taqabul dibagi 4. Yang pertama adalah at-tanaqud. Yang kedua at-tadad. Yang ketiga dukhul tahta at-tadad. Yang keempat terakhir
terakhir adalah at-tadakhul. Al-akas dibagi dua juga, ada nakas mustawi namanya, atau sebagian kita mengatakan al-aksul mustaqim. Nakas naqid ghairu mustaqim, gak lurus dia, ada menyimpangnya. Naqid imam muwafiq, imam mukhalif. Ini kan kita selesaikan hari ini materinya. Kemudian masuk pada syakal, selesai. Istidlal mubashir, lawannya adalah istidlal ghair mubashir. Istidlal ghair mubashir dibagi tiga. Ada al-qiyas, ada at-tamsil, ada al-istiqrar. Kemudian kita masuk kepada at-taqabul. Taqabul artinya bertolak, saling bertemu, taqabala taqabulu mutaqabilan. Ada kalanya ketika dia bertemu dia tanakut, dia nggak bisa bersatu. Itu tanakut namanya. Kita masuk satu tanakut ya. Tanakut. Ta'rif. Definisi tanakut. Definisinya ikhtilafu al-qadiyataini, perbedaan dua qadiyah, fil kaifi, di kaif, bihaisu yasduqu ahaduhuma wa yakdhibul ukhra. Maka wasduqa lidatihi cara, lidatihi ay al-ikhtilaf. Ikhtilaful qadiyatain mengeluarkan ikhtilaful mufradain. Maka ikhtilaful mufrad ini bukan tanakut menurut istilah ulama mantiq. Fil kaifi, maka yang kaifnya sama ya, walaupun ikhtilaf qadiyah maka enggak disebut tanah. Apa kemarin kaif itu? Tamam. Al-kaif adalah ijab, al-ijab wassalam, positif dan negatif. Kalau al-kam kuliah sama juz. Fil kaif, kaifnya mesti berubah. Kemudian kalau kaifnya sudah berubah, itu satu positif, satu negatif, ditambah standar lain. Bihaitsu yasduqu ahaduhuma wa yakdzibul ukhra. Satunya benar, yang lain pasti salah. Lidzatihi ay lidzatil ikhtilaf. Hinya salah maksudnya keluar al-ikhtilaf. Memang dari ikhtilaf itu yang membuat dia benar, satu benar salah. Memang dari perbedaan qadiyah itu yang membuat satu benar, satu salah. Paham? Ini aman kan? Jadi ikhtilaful qadiyat ini mengeluarkan ikhtilaf mufradai. Fil kaifi mengeluarkan ikhtilaf qadiyah, tetapi bukan pada kaif. Contoh pada kam saja. Kuliah mujabah, juz'ah mujabah. Itu bukan tanakut. Itu nanti namanya tadakhul. Paham? Bihaitsu yasduqu ahaduhuma wa yakdzibul ukhra. Satunya benar, satunya salah. Ini dia. Karena nanti di hukum yang lain benar satu, benar yang lain, salah satu, salah yang lain, itu ada. Tapi kalau tanakut satu benar, satu salah. Lidzatihi ay lidzatil ikhtilaf. Di sini paham? Udah terbayang gitu kan? Kemudian ta'rif, kemudian syurut al-tanaqud. Ini belum kan? Belum kan? Syurut al-tanaqud ada 4. Ayyakuna, dia mesti baina al-qadiyatain, mesti di antara dua qadiyah. Kemudian coba lihat di kitabnya kawan-kawan, ada 4 hal beda antara syurut tanaqud sama syurut tahaqquq at-tanaqud. Coba lihat punya kitabnya. Saya lihat halaman 746. Ini dia 74 itu. Ya.
yang nomor 4 paling atas, yang 40 paling atas. Baina qadiyataini il ijabi was salab. Kemudian taksibul ukhra ayakuna baina atau ayakuna ikhtilaf al-kaif. Kemudian ketiga ayasduqa ahaduhuma wa yakdzibul ukhra. Wa sababu sidq wal kadhib sidqu wa sababu sidqi wa yakdzibul ukhra huwa ikhtilaf fil kaif. Ini namanya syurutut tanah di antara dua qadiyah, kemudian harus ikhtilaful qadiyah, ikhtilaful kaif. Ikhtilaful kaif nanti membuat dia benar dan salah. Dia mesti benar dan salah. Satu lagi yang membuat benar dan satunya salah adalah ikhtilaful fil kaif, karena kaifnya berbeda. Karena gini, Zaidun Abu Umar, Muhammad Abu Ismail. Beda nggak qadiyahnya? Beda. Satu benar, satu salah, ya kan? Ini bisa benar, bisa salah. Atau kita katakan Muhammad Abu Umar, positif dan positif kan? Satunya benar, satunya pasti salah. Kalau kita anggap Abu Umar ini satu orang, sama orangnya, pasti salah. Maka ini nggak tanakut namanya, nggak tanakut. Mesti positif dan negatif. Ini namanya syurutut tanakut. Tanakut itu kalau mau terjadi harus 4 ini terjadi. Kemudian syurut tahaqquk tanakut. Syarat-syarat terjadinya tanakut. Syurutut tahaqquk tanakut ada 3 mazhab. Ada mazhab mengatakan 8, harus ada 8 hal, ditambah 1 lagi 9. Jadi 9. Ada mengatakan 2 saja. Ini pendapat mutakaddimin, pendapat mutaakhirin, dan 1 saja menurut pendapat muhaqqiqin. Apa saja yang 8 ini? Ini ada ditulis di kitab nih, Wahdah As-Saman itu. Ya kan? Ini 8 atau 9. Kita bikin mawdu'. Yang kedua mah? Yang ketiga? Yang ketiga apa? Syarat ya? Syarat. Kemudian apa lagi fi? Al-kul atau kemudian al-zaman. Yang keenam al-makan. Terus al-idhafah. Kemudian al-quwwah atau al-fi'l. Jadi 8 hal ini mesti ada 1 lagi tambahnya apa? Al-alat. Nah 9 ini atau 8 ini itu mesti ada. Maksudnya bagaimana? Kalau mau bikin tanakut, maudhu'nya mesti sama. Apa tuh maudhu' yang diberikan Zaidun sama Zaid. Satu lagi Zaid, satu lagi Zaid. Mahmul hukum yang kita berikan. Kemudian syarat-syaratnya mesti sama. Contoh saya katakan in tajtahid tanjah, illam tajtahid tanjah. Kabir tanakut nih. In tajtahid tanjah, illam tajtahid tanjah. Gimana? Tanakut enggak? Kok enggak? Tanakut karena syaratnya sama-sama ijtihad. Tapi kalau saya bilang itu positif dan negatif. Kalau kita katakan in tajtahid tanjah dan in ta'kul tanjah, itu enggak tanakut. Karena syaratnya beda. Kemudian al-kul wal juzu. Ifi ya'kul rus kullah. Ifi lam ya'kul arus ba'dah. Tanakut enggak? Enggak. Itu bukan tanakut menurut mantik. Tanakut itu mesti sama, kul ya kul, ba'd ya ba'd. Tamam? Kemudian az-zaman, ifi qa'imun al-an. Ifi laysa qa'iman bil amsi. Tanakut? Bukan. Harusnya gimana? Ifi qa'imun al-an sama ifi qa'imun bil al-an juga. Al-an juga. Makan, ifi shalla fil haramain, fil nabawiyyah, fi masjidin nabawi. Ifi lam yusalli fi masjidil haram. Tanakut? Ulang lagi.
Ifi yusalli fil Madinatil Munawwarah. Ifi lam yusalli fi Masjidil Haram. Tanakut? Karena tempatnya beda. Al-idhafah. Ifi ibnu Muhammad qaim. Ifi ibnu Ismail laisa qaim. Tanakut? Bukan. Kenapa? Idhafah. Karena idhafah. Atau idhafah di belakang. Zaidun qaimun atau Zaidun Abdul Muttalib. Zaidun itu budaknya Abdul Muttalib. Atau Zaidun laisa abdun li fahmi. Laisa abdan li fahmi. Gimana? Bukan. Abdan fahmi enggak kan? Itulah. Ifi tullabul ilmi. Ifi laisa tullabul mal. Tanakut? Enggak, kenapa? Beda idhafahnya. Kemudian al-quwwah wal fi'il. Quwwah ini belum terjadi, tapi mungkin terjadi. Al-fi'il sudah terjadi. Fahmi mutazawwij bil quwwah. Fahmi lam yatazawwaj bil fi'il. Tanakut? Bukan. Fahmi mungkin nikah. Fahmi sekarang belum nikah. Apakah tanakut? Kan enggak kan? Faham? Bil quwwah itu yang akan datang mungkin. Kalau bil fi'il sudah terjadi. Al-ala. Rakibtu sayyarata. Ma rakibtu at-ta'ir. Saya menunggangi mobil, saya enggak naik pesawat. Apakah tanakut? Ya enggak tanakut. Harus ada 9 hal ini baru terjadi yang namanya tanakut. Ini menurut siapa? Mutaqaddim. Adapun menurut mutaakhirin, 2 saja. Maudhu sama. Karena hakikatnya yang selain ini, selain maudhu dan mahmul masuk kepada maudhu atau masuk kepada paham? Maudhu sama Tapi kata para muhaqqiqin, daripada kita panjang-panjang, mending kita bilang saja mereka itu sama dalam nisbah. Nisbah hukmiyahnya sama. Kita lagi ngomongin apa? Itu harus sama. Kalau enggak sama omongan kita, ya enggak tanakut namanya. Tapi kalau sama omongan kita, bahasanya sama, itu dibahasakan dengan nisbah hukmiyahnya harus al-hukmiyahnya harus sama. Contoh kita mengatakan Zaidun berarti kita lagi bicarain apa nih? Kealiman untuk sisa nafikan saja. Nafi Zaidun laisa tanakut ini. Tapi kalau Zaidun alim kita katakan Zaidun jahil. Zaidun alim, Zaidun jahil kan belum tentu. Atau Zaidun alim kemudian kita katakan Zaidun jahil, itu bukan tanakut. Kenapa ada bukan positif dan negatif? Zaidun alimun, terus nisbah hukmihnya beda. Zaidun laisa mualliman. Beda kan? Zaid alim sama Zaid bukan guru. Beda. Jadi hukum kita di konteksnya beda. Kalau udah keluar konteks maka nggak terjadi tanakut. Dia sesuai konteks tapi nafikan gitu. Yang satu kita tetapkan, satu kita nafi, itu tanakut. Simpel kan? Itu menurut muhaq. Mana yang dipakai di kuliah? Nggak tahu saya. Tanya kalian ke dokter. Nah, kalian sebutkan saja. Amma syurutu tahaqquq tanakut ikhtalafa fiha al-qaum. Khilafun nafsi. Khilaf nafsi. Ba'dhum qala fihi 9 syurut. Ada 9 syarat. La budda ay tawaffara liman arada ay yasna'a tanakut. Mesti ada, tawaffara itu mesti ada ketika orang mau bikin tanakut. Wa qila 2 faqat. Wa qala al-mutaakhirun 2 faqat. لأن ما سوى الموضوع والمحمول داخل فيهما. Selain maudhu' dan mahmul masuk kepada maudhu' dan mahmul. أما المحققون فقالوا اتحاد نسبة حكمية وهذا الشرط جامع لجميع الشروط. Selesai. Dah, mumtaz insyaallah. Kalau gitu kalian jawabnya. Mudah kan bahasanya kan? Pandai dengan bahasanya itu kan? Udah biasa ini kan? Latihan ini ya. Latihan ngomong bahasa Arab. Dulu saya lihat ngomong bahasa Arabnya idza aja, cuma kayak latihan. Laukanya fakadzalika itu aja. Harus latihan takbir kalian. Kan dulu pas tes Mesir ada takbir kan? Bikin insya. Itu tugasnya. Karena nanti di Mesir kita kalau insya Allah najah. Karena kita meninsya aja. Karena di usulin enggak ada tuh yang namanya ABC gitu. Ada kalau ABC ujian. Bagus. Di syariah ada ABC-nya. Kalau usulin insya kita ngarang bahasa Arab. Makanya salah satu tes kita Mesir itu dengan insya. Biar terlatih kita untuk insya. Kita sudah bisa dulu. Soalnya mungkin karena nggak terbiasa, maka lupa kita insya.
Maka biasakan insya lagi ya. Sekarang kita mungkin ngomong wasamiahnya bagus tapi insya-nya kurang, karena kita belum latihan lagi. Faham kawan? Khususnya untuk ujian. Insya paling mudah ketika ujian adalah mengambil potongan soal. Ma hiya syurutu tahaqquq tanaqud. Hilangkan ma-nya. Syurutu tanaqud hiya. Sudah selesai. Kata. Syurutu tanaqud hiya indal mutaqaddimin thamaniyah. Indal mutaakhirin itsnan. Indal muhaqqiqin wahid. Sudah selesai. Itu boleh juga diinsya. Itu paling simpel. Ambil soal, hilangkan ma-nya. Hilangkan soal, yang ulang dari sana. Itu tipsnya tuh. Tips saya aja. Ya kan? Paham kawan? Ini namanya tanaqud. Kemudian kita punya berapa qadiyah? Ingat berapa qadiyah kita punya? 2 kan? Kalau qadiyah kita punya berapa? Ada qadiyah al-hamliyah, ada syartiyah. Hamliyah itu punya tanaqud. Syartiyah punya tanaqud. Allahumma najihna jami'an ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wastur uyubana wa amin rawatina. Allahumma najihna fi imtihanina. Allahumma ij'alna min ibadika as-salihin. Allahumma yassir umurana. Allahumma yassir umurana waj'alna minan najihin. Amin. Allahumma ووفقهم في طلب العلم اللهم وفقني ووفقهم في العمل به. اللهم ارزقني العمل بالعلم. اللهم ارزقني الإخلاص في العمل. اللهم ارزقنا العمل بالعلم وارزقنا العمل بالإخلاص وارزقنا العمل مع الإخلاص. اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين. اللهم تقبل منا. اللهم تمم تقصيرنا. وثبت أقدامنا على طاعتك وثبت قلوبنا على طاعتك بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله. Qadiyah dibagi dua, hamliyah sama syartiyah. Hamliyah kita punya 4 atau 8. Syakhsiyah, kemudian kulliyah, juz'iyah sama kan gitu kan. Masing-masingnya ada 2. Karena kaidahnya masing-masing qadiyah pasti punya yang namanya mujawaz sama syartiyah juga seperti itu. Ada mutasilah, ada luzum, mutasilah sama munfasilah. Yang dipakai bukan yang ittifaqinya, tapi yang mutasilah luzumnya yang dipakai, yang apa namanya? Yang munfasilah dipakai inadiyah. Kita masuk dulu hamliyah. Kalau paham metode hamliyah, mudah mempraktekannya di syartiyah. Hamliyah itu rumusnya syakhsiyah mujabah, nakidnya saya kasih silang ya. Silang berarti nanti sama-sama dia kan adalah akas mustawi. Syakhsiyah mujabah lawannya adalah syakhsiyah salibah. Kulliyah mujabah lawannya juz'iyah salibah. Kan syaratnya mesti kaifnya berbeda. Kam juga berbeda pada qadiyah mahsurah. Qadiyah mahsurah itu qadiyah mahsurah. Qadiyah yang musawwar. Juz'iyah mujabah lawannya kulliyah Berarti kalau kulliyah salibah apa lawannya? Juz'iyah mujabah, kayak gitu kan. Kalau juz'iyah salibah lawannya apa? Kulliyah mujabah. Juz'iyah salibah lawannya kulliyah pokoknya salibah pasti mujabah lawannya. Yang mahsurah kulliyah ke juz'iyah gitu. Yang muhmalah 2 pendapat. Pendapat mutaqaddimin mengatakan muhmalah mujabah lawannya muhmalah salibah. Pendapat mutaakhirin mengatakan muhmalah itu fi quwwatil al-muhmalah fi quwwatil juz'iyah. Muhmalah itu sama dengan juz'iyah. Berarti konsekuensinya juz'iyah apa nakidnya? Kalau muhmalah mujabah berarti nakidnya kulliyah Kalau muhmalah salibah nakidnya kulliyah mujabah ahsan.
Kalau muhmalah mujabah ini berarti kuliah salibah. Kuliah salibah. Kalau muhmalah salibah juz'iyah, enggak, bukan juz'iyah mujabah. Juz'iyah mujabah enggak ada. Dia bilangnya muhmalah mujabah. Muhmalah saja enggak ada susunannya. Ini menurut mutaqaddimin. Kalau menurut mutaakhirin, muhmalah salibah lawannya adalah muhmalah salibah lawannya kuliah mujabah. Dah selesai kita tanakut. Itu tanakut itu. Sekarang latihan, kalian paham atau tidak qadiyah yang pernah kita bahas kemarin? Ini latihan. Kan enggak saya kasih contoh kan? Siapa yang bikin contoh? Kalian sekarang. Pikirkan 2 menit. Contoh 8 ya. Karena kita udah bahas qadiyah kan? Maka harusnya kalian sudah paham qadiyah itu apa. Qadiyah syakhsiyah itu apa, kuliah itu apa, mujabah apa, kuliah salibah apa. Hafalnya satu surahnya saja. Saya nggak mau ngasih kalian contohnya sekarang. Saya tahu. Tapi pengen kalian mempraktekkan apa yang telah kalian kaji kemarin ini. Silakan Haidar mulai. Saya tanya Haidar. Kuliah mujabah, kasih contoh Haidar. Tulisan hewan. Tulisan hewan bagus. Nakitnya? Nakitnya berarti Pak tulisan Laisa bihayawan. Pasti satu benar, satu salah. Saya acak aja ya. Untuk Ustazah pakai kacamata. Juz'iyah mujabah itu. Iya. Ini kan Khadijah. Oh, saya mata agak gelap. Karena cahaya jadi saya lihat gelap itu susah kan. Cahayanya belum terlalu terang nih kan. Khadijah, juz'iyah mujabah. Bikin contohnya terus nakitnya langsung. Juz'iyah mujabah nih yang benar, nakitnya apa? Dan terserah bukan juz'iyah mujabah, nakitnya apa? Terus Ba'du talabah Masri. Tamam, terus berarti juz'iyah mujabah lawannya kuliah sal. Oke, bikin kuliah salibahnya. Kullu riba. Ya, Apa tadi? Masri. Masri. Laisa. Laisa Masri. Ahsan, dah faham. Mana banding lagi. Antum sedih ya, terus senyum. Syakhsiyah mujabah, mudah nih syakhsiyah mujabah. Syakhsiyah mujabah. Ya, Zaidun laisa biqaimin. nakitnya Zaidun qaimun. bagus. Ahsan. Fi muhmalah mujabah fi dua pendapat. Muhmalah mujabah. Ya. Innal insana lafi khusri. Innal insana lafi khusrin. Boleh. Al-insan. Al-insan. Al-insan jika diniatkan alif lamnya bukan istighraq. Tapi dalam Al-Quran itu alif lamnya istighraq. Jangan Al-Quran. Anda butuh udah tafsir. Bangga mau masuk ke Al-Quran. Al-insan al-khusr. Al-insanu fi khusrin. Dah. Bagus. Terus Fi khusrin. kalau ininya, kalau nakitna menurut mutakalimin, nakit menurut mutakalimin apa? Kuliah mujabah. Enggak, itu mutaakhirin. Oh, Al-insanu fi khusrin. Itu muhmalah mujabah apa salibah? mujabah. Mujabah pakai lawannya Al-insan laisa al-khusrin. laisa fi khusrin. Laisa fi khusrin. Itu menurut mutakalimin. Kalau mutaakhirin apa nakitnya? Mujabah. Ya, mujabah sama. Mujabah sama kuliah. Oke, apa berarti? Laisa al-insanu fi khusrin. Bukan. Kalau lagi al-insanu tadi kan qadiyah aslinya al-insanu Al-insanu fi khusrin. fi khus. Ah. Baik. Yang pendapat mutakaddimin fi, Bang Asih, pendapat mutakaddimin ini qaf ya. Kodenya mutakaddimin. Al-insanu tambahkan laisa saja, laisa fi Laisa fi khusrin. khusrin. Karena muhmalah mujabah lawannya muhmalah sal. Kalau menurut mutaakhirin muhmalah lawannya apa? Kuliah. Berarti Laisa fi khusrin. aywa kullul insan Laisa fi khusrin. laisa bi khusrin atau laisa fi khusrin. Laisa fi khusrin. Fi boleh asal tak? Antum sedih yang buat panjang. Muhmalah salibah. Apa nakitnya? Muhmalah salibah. Apa nakitnya? Kasih contohnya, bikin nakitnya. Muhmalah salibah tentukan nakitnya dulu terus kasih contoh. Contoh ini dulu muhmalah salibah dulu. Ya, besok nakitkan.
Laisa hayawan. Terus Nakitnya al-insan hayawan. oke, itu menurut mutakalimin. Kalau mutakhirin Ya. kullu insan hayawan. Kullu insan Hayawan. ahsan. Bagus. Benar. Suzana. Syakhsiyah mujabah. Saksian Muhammadun mahirun. Bagus. Lawannya Muhammadun laisa mahirun. Laisa mahiran. Ya, Laisa mahirun. mahiran. Kemudian ini lagi. Juz'iyah mujabah apa nakibnya? Satu. Ya. Rizqiyah mujabah. Kasih contohnya. Rizqiyah Ba'du talib mujtahidun. Bagus. Ba'du tulab mujtahidun. Ya. Terus nakibnya. Kemudian kedua, Terus kullu talib laisa mujtahidan. ahsan. Kullu talib laisa mujtahidan. Ahsan. Ahsan. Selesai kita pemusatan aku. Lanjut kita masuk pada at-tadad ya. At-tadad. Maaf, itu yang mumalah mujabah kan ada dua pendapat. Yang pertama kan nantinya mumalah salibah, terus yang bawahnya itu apa? Al-mumalah fi quwwatil juz'iyyah. Mumalah sama dengan juz'iyyah. Maka kuliah lah. Oke. Mumalah berarti lawannya kuliah. Kalian mumalah apa kuliah? Saya kuliah. Berarti enggak mumalah. Mumalah itu yang mengabaikan. Kalian mumalah enggak? Muhmal yang mengabaikan, muhmil mengabaikan. Dah di foto kita sholat dulu. Alah komat. Foto dong yang jelas kan? Kita stop dulu ya, sholat dulu boleh? Baru 30 menit kita belajar ya. Ayo. Sudah aja mati. الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر